Ya, perkenalkan, nama saya Inneke Oktaviani. Di sini saya akan memperkenalkan terkait produk saya, yaitu ada work hijab. Nah, work hijab ini apa dan bagaimana latar belakangnya? Ya, jadi latar belakang yang pertama adalah memang di Indonesia ini tren style berpakaian dari para wanita ini cukup tinggi, yaitu banyaknya modis atau style dan mode-mode dari para wanita, terutama di kalangan orang yang berhijab. Jadi tren hijab ini juga semakin berkembang. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah meningkatnya minat daya beli dari konsumen kepada hijab. Jadi yang pakaian, baik itu pakaian hijab maupun hijabnya. Ya, ini adalah analisis SWOT-nya, di mana untuk strength-nya produk ini, yaitu yang pertama adalah bahan yang digunakan ini nyaman. Nah, bahan yang digunakan ini tidak bahan seperti pada umumnya, tetapi bahan yang digunakan adalah bahan yang tidak licin, jadi tidak mudah merusak tatanan dari hijabnya gitu. Yang kedua ada warna. Nah, di sini kami juga menyediakan warna yang bervariasi, yaitu dengan menyediakan warna-warna soft seperti pastel, brown yang soft, dan masih banyak lagi. Untuk kelemahan di sini kita masih memiliki banyaknya pesaing ya. Terus kemudian ada sumber daya manusia yang masih belum memadai, jadi memang belum ada yang mengelola secara fokus di produk ini, karena memang produk ini masih dikategorikan produk-produk yang belum memiliki titik fokus gitu. Kemudian ada opportunity atau peluangnya. Di sini harga yang cukup memadai dengan kualitas yang baik membuat produk ini dilirik oleh para konsumen. Jadi tidak hanya konsumen yang terdekat atau brand to brand, tetapi juga kita sudah mempromosikan ke berbagai konsumen gitu. Yang kedua adalah inovasi tidak hanya pada produk hijab. Nah, memang kami di produk kami ini tidak hanya menyediakan yang namanya produk hijab, tetapi kami saat ini juga sedang mencanangkan atau merencanakan untuk memproduksi selain hijab, contohnya sweater atau outer yang memang bisa dipadu-padankan dan dimix-mixkan dengan hijab tersebut. Kemudian ada threat atau ancamannya. Nah, ancamannya ini tentunya banyak pesaing dalam bisnis yang sama, jadi sama-sama bisnis hijab, dan produk yang ditawarkan ini lebih bervariasi seperti itu. Kemudian harga di bawah produk hijab atau di bawah produk work hijab seperti itu. Nah, di sini ada namanya gambaran produknya atau contoh produk before and afternya. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah contoh produk yang memang belum diolah gitu. Jadi di sini tuh ada kain. Nah, kainnya tuh seperti ini warna-warnanya. Jadi warnanya tuh mulai dari soft hingga strong itu kita juga ada menyediakan seperti itu. Dan bahan yang kita gunakan ini tidak bahan-bahan yang di seperti zaman dahulu gitu. Jadi bahannya ini juga enak dipakai, langsung tertata gitu kan. Sekarang kalau pakai hijab kan sukanya yang langsung tertata rapi. Nah, ini jilbabnya seperti itu bahannya. Ini ada beberapa contohnya. Ini kebetulan contohnya ini contoh seperti yang bahan seperti yang berserat seperti itu.
Kemudian yang ini adalah contoh dari produk yang telah kami olah. Jadi ini produk bucket hijab, di mana bucket hijab ini digunakan untuk biasanya celebration dalam kelulusan bagi teman-teman yang um, ingin memberikan sebuah hadiah ke temennya. Biasanya teman-teman itu banyak yang order terkait bucket hijab ini. Nah, bucket hijab ini juga biasanya dibanderol bergantung pada isi hijabnya. Biasanya kita start from 25.000, 35.000, seperti tergantung requestnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah struktur dari cost and pendapatannya. Jadi di sini ini yang tabel paling atas adalah biaya peralatan atau biaya yang biasanya kita gunakan dalam memproduksi hijab, yaitu yang pertama ada jarum, gunting, jarum sulam, dan alat sulam gitu, atau biasanya sih mesin jahit ya gitu. Nah, ini ada harganya. Nah, totalnya kita biasanya sekali beli itu 165.000 sekian atau hampir 170-an lah. Nah, kemudian yang kedua ada biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini mencakup apa aja? Biasanya mencakup kain, benang, plastik. Nah, plastik yang untuk digunakan untuk mengirim itu, kalau misalnya ada orderan itu plastik kemasan. Kemudian ada box. Nah, box ini untuk biasanya sekarang kita lebih ke box ya, dengan ada variasi atau hiasan-hiasan di dalamnya. Kemudian ada listrik dan internet. Nah, karena kita pemasarannya melalui internet, melalui sosial media, jadi kita butuh yang namanya internet. Nah, biasanya internet hanya 200.000 itu beserta listriknya. Kemudian selanjutnya hasil akhirnya, karena pendapatan kita, karena biaya kita udah diketahui sekitar 2.015.000. Jadi pendapatan kita per bulannya kalau misalnya menjual 125 bits itu dikalikan 40.000, jadi ketemunya 5 juta. Nah, untuk total biaya produksinya sebesar 2 juta sekian. Nah, keuntungan yang kita dapatkan biasanya sekitar 2.984.500. Itu bergantung pada pesanan dan tingkat keramaian pada saat acara-acara tertentu. Seperti itu. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bisa dapat diterima.